kalau yang namanya bantuan iuran dan termasuk yang PBPU Mandiri kelas 3 juga ya. Ini kan karena Mandiri kelas 3 ini juga mereka mendapatkan subsidi kan. Walaupun subsidinya mungkin tidak begitu besar, tapi ya harusnya kan iuran itu di 42.000 ya. Tapi kemudian dari peserta kita hanya membayar sekitar 35.000 dan sisanya itu di subsidi oleh pemerintah kan gitu. Sehingga kalau yang peserta JKN kelas 3 itu ketentuannya sebenarnya tidak boleh naik kelas ya. Kalau naik kelas maka gugur haknya, tidak boleh kan gitu ya. Berarti memang kalau peserta itu juga untuk mendaftar jadi PBI itu punya kualifikasi Bu ya? Ya, nggak semata-mata bisa langsung dialihkan. Tidak semata-mata langsung. Jadi dialihkannya tergantung Pemdanya ya. Memang bisa dialihkan menjadi peserta mandiri. Nah itu tergantung pemerintah daerahnya masing-masing, persyaratan pemerintah daerahnya masing-masing ya. Macam-macam, ada pemerintah daerah yang oh ya boleh asal mau kelas 3 ditanggung gitu ya. Tapi ada pemerintah daerah yang tentunya mungkin punya pertimbangan bahwa sebenarnya yang harus dibantu itu tentu yang patut dibantu ya. Mungkin yang kelompok rentan sampai kelompok ya di luar yang PBIJK tadi ya, tapi dia masih masuk dalam kategori rentan kan gitu ya. Nah untuk yang PBI ini BPJS tidak ikut campur dari sisi kualifikasi kualifikasi ya. Pesertanya itu murni menjadi kewenangan pemerintah daerah masing-masing karena bermacam-macam kebijakannya di daerah ya. Tiap kabupaten kota juga beda Bu. Beda. Ada yang ada masalah pakai KTP bisa kan gitu asal mau di kelas 3. Ada yang harus pakai surat keterangan tidak mampu dan lain-lain. Itu kita serahkan kepada pemerintah daerah karena yang membayar iuran ada pemerintah daerah dan tergantung kemampuan pemerintah daerah masing-masing gitu ya. Jadi kalau secara konsep awalnya, konsep murninya adalah bahwa seharusnya yang mampu membayar iuran per bulan itu semestinya membayar secara mandiri atau kalau dia pekerja membayar melalui pemotongan gaji sesuai dengan pendapatannya. Kalau konsep sebenarnya seperti itu karena makan gotong royong itu yang sakit dibantu oleh yang sehat, yang kaya bantu yang miskin karena dia pasti potongannya lebih besar yang kaya kan, bayarnya lebih besar. Dan ya itu tadi kita saling mensubsidi silang gitu kepada mereka yang membutuhkan. Nah gitu ya teman-teman peserta yang bertanya terkait peralihan peserta PBPU ke PBI ataupun dari Mandiri ya, yang semuanya tergantung Pemdanya masing-masing ya. Kita lanjut Bu untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Duwil terkait Bu, kenapa ya saya 3 bulan nggak bisa nyicil, harus 4 bulan harus bisa nyicil, kenapa ya Bu? Mungkin dari Kak Anissa bisa bantu menjawab Kak. Kenapa harus mulai dari 4 bulan? Sebetulnya untuk terkait dengan tunggakan bisa dikatakan menunggak itu apabila tidak melakukan pembayaran iuran itu sudah lebih dari 2 bulan. Bisa dikatakan menunggak itu sudah lebih dari 2 bulan tidak melakukan pembayaran. Jadi jatuhnya itu sudah di bulan ketiga. Nah, di bulan keempat itu baru bisa melakukan pencicilan karena proses pencicilan itu adalah membagi iurannya atau tunggakannya yang sudah terakumulasi itu menjadi 2. Makanya kalau misalkan di 3 bulan itu belum bisa dilakukan pembagian 2, tapi kalau misalkan di bulan keempat itu atau lebih itu bisa dilakukan pembagian 2 sehingga pembayarannya bisa dilakukan secara pencicilan. Nah, namun konsekuensi dari program pencicilan atau rencana pembayaran bertahap itu mohon maaf status BPJS-nya belum aktif karena syarat untuk aktif itu sudah bayar tunggakan dan sudah melunasi iuran bulan berjalannya seperti itu. Jadi memang untuk syarat dan ketentuan pendaftaran program rehab atau cicilan itu memang dari 4 bulan karena memang bisa dibagi 2 tadi. Betul. Ya. Jadi seperti itu ya Kak Dwi. Jadi memang untuk syarat dan ketentuannya mulai dari 4 bulan. Jadi 3 bulan nanggung 3 bulan nanggung ya. Seperti itu. Jadi bisa mungkin
kalau bisa dibayar lunas ya kalau Ya, iurannya masih kecil, 3 bulan ya. gitu Kalau mau ini nunggu 4 pasti bulan nanti. ada yang bingung nggak kok ada yang ngomong cicilan-cicilan, ada Iya. kredit itu iuran BPJS ya. Tolong dijelaskan apa itu cicilannya. Itu kan ada program baru kita ya, Rehab Rehab. gitu ya. Untuk Sebenarnya yang programnya bukan baru sih Bu, udah lama. udah lama ya, cuman Memang tapi belum- ada yang model baru. Iya, Yang model baru Rehab kan. 2.0. Boleh yang mungkin. boleh dijelasin dulu sama Mbak Vanessa atau Mbak Vina. Jadi sebetulnya untuk jenis kepesertaan itu kan ada beberapa. Salah satunya ada peserta PBPU ya, atau kita kenalnya dengan pekerja mandiri yang memang pembayarannya secara pribadi. Kalau ternyata kita sebagai peserta pekerja mandiri terjadi keterlambatan pembayaran atau terjadi ketidakmampuan pembayaran secara tepat waktu sehingga status BPJS-nya berubah menjadi nonaktif karena premi atau menunggak. Kalaupun ternyata tunggakannya udah besar nih, tapi memang ada keinginan untuk melakukan pembayaran, tapi karena terlalu besar, jadi pembayarannya itu kita berikan keringanan dengan program cicilan. Nama programnya Rehab atau Rencana Pembayaran Bertahap. Jadi kalau peserta sudah lebih dari 4 bulan tidak melakukan pembayaran dan serasa berat untuk melakukan pembayaran sekaligus, bisa didaftarkan program cicilannya. Daftar cicilannya boleh melalui aplikasi Mobil JKN. Jadi di aplikasi Mobil JKN itu bukan hanya untuk ngecek status kepesertaan, jumlah iurannya berapa, tapi di situ kami sediakan menu Rehab. Daftar cicilannya bisa dari menu Rehab, pemilihan jumlah bulannya nanti akan ada di aplikasi tersebut, bisa memilih maksimal sampai dengan berapa bulan. Terus nanti ada gambarannya nih setiap Simulasi. bulan, ya ada simulasinya. Setiap bulan itu harus mencicil berapa iuran cicilan yang harus dibayarkan. Nah di situ nanti tinggal didaftarkan. Kalaupun bingung, nanti boleh coba menghubungi care center kami di 165 atau 021165, ataupun kalau mau kita bantu nanti boleh dibawa handphone Androidnya ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau mall pelayanan publik juga. Di situ ada petugas kami yang terkadang standby di mall pelayanan publik, nanti bisa kita bantu daftarkan program rehabnya atau program cicilannya. Jadi bisa dibayarkan secara pelan-pelan, tapi kalaupun ternyata di pertengahan pencicilan ada rezeki nih mau melakukan pembayaran sekaligus walaupun sudah terdaftar cicilan, bisa dibatalkan, tinggal membayarkan sisanya. Kalau sudah bayar sisanya, statusnya langsung aktif, bisa dipergunakan. Nah, seperti itu ya teman-teman, tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Dwi ya, terkait apakah menunggak 2 tahun iurannya sampai 11 juta ada keringanan nggak? Ya, keringanannya seperti yang dijelaskan Kak Anissa tadi, bahwa di BPJS Kesehatan ada program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Jadi kawan-kawan yang mungkin merasa keberatan, punya tunggakan sudah cukup besar ya, bisa mendaftar program Rehab tadi. Dan di sini nggak ada bunga ya Kak ya? Enggak. Jadi banyak yang informasi yang beredar itu ada bunganya gitu. Padahal sebenarnya tidak ada. Jadi peserta itu membayar cicilan atau ikut program Rehab itu membayar iurannya, cicilannya sesuai dengan iuran peserta yang ada. Jadi tidak ada bunga atau tidak ada penambahan iuran dari cicilannya, seperti itu. Kita lanjut ya Kak Anissa, Ibu, ke pertanyaan Ya, ada yang berikutnya. menarik ini, Mas Gandhi, duduk di Vaskes lah orang JKN, jangan di media, orang sakit di Vaskes bukan di media. Terima kasih, semoga Mas Gandhi sehat selalu ya. Kan kita tidak berharap juga masyarakat kita banyak yang sakit ya, dan tentu saja perlu kita sama-sama pahami bahwa BPJS Kesehatan sebagai lembaga itu punya 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi kami adalah mengupayakan terciptanya risk pooling yang ideal. Risk pooling itu maksudnya apa? Ya peserta masyarakat itu bisa terdaftar secara keseluruhan, bisa aktif gitu ya. Mendaftarnya tidak hanya ketika sakit saja tapi juga ketika sehat. Jadi program JKN ini sebenarnya bukan hanya untuk mereka yang sakit,
untuk masyarakat yang sehat pun diharapkan kita sama-sama bergabung di dalam program ini, karena sekali lagi ini adalah program gotong royong ya. Kalaupun nanti ternyata banyak masyarakat Indonesia yang sehat nih, terus iurannya terkumpul banyak sehingga mungkin ya sisanya banyaklah yang untuk dibayar ke pelayanan kesehatan tidak begitu banyak. Jangan khawatir, kami BPJS Kesehatan ini adalah lembaga nirlaba, di mana ketika memang nanti ada semacam mismatch yang bukan mismatch ya, maksudnya semacam surplus lah mungkin ya, maka itu akan dikembalikan sebesar-besarnya untuk peningkatan layanan bagi peserta. Jadi sekali lagi BPJS ini tidak hanya atau JKN ini tidak hanya untuk mereka yang sakit saja, untuk yang sehat pun kita upayakan agar mendaftar sebagai peserta JKN dan kita kelola dengan baik kesehatannya melalui peran nanti oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan upaya promotif preventifnya kan gitu ya. Dan yang kedua, fungsi kita adalah fungsi badan penyelenggara ini adalah mengumpulkan iuran ya, jadi melakukan pengumpulan iuran dari berbagai macam sumber pendanaan ya, dari peserta mandiri juga, itu menjadi peran kami ya. Yang ketiga adalah membayar layanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Jadi kita bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dengan berbagai macam tentunya ketentuan kontrak kerjasama yang sudah kita lakukan di awal. Kita seleksi fasilitas kesehatannya yang bersedia untuk memberikan layanan yang terbaik kepada peserta kita ya. Kemudian kita membuat komitmen kan gitu ya, supaya mereka bisa memberikan layanan yang terbaik kepada peserta. Jadi itulah upaya-upaya kita agar fasilitas kesehatan yang melayani peserta itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Dan sasarannya, apalagi kalau untuk yang peserta di fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu sasarannya bukan hanya yang sakit saja, yang sehat pun harus diupayakan supaya tetap sehat ya. Jadi dan kami betul melakukan screening. Jadi kita berkolaborasi di sini dengan fasilitas kesehatan ya yang bekerja sama dengan kita untuk memberikan tentunya pelayanan yang komprehensif gitu kepada peserta kan gitu ya. Dan kalau ada kendala nanti peserta-peserta kita yang di fasilitas kesehatan mungkin mendapatkan suatu pelayanan yang mungkin tidak sesuai dengan haknya dan lain-lain, bagaimana? Nah, kita ada petugas BPJS 1 yang juga, nah itu tadi kalau permintaan Mas Gandhi, kalau standby terus tidak mungkin ya, nanti kami dikirain pegawai fasilitas kesehatan, tapi kita punya tim yang siap membantu ketika peserta-peserta yang sakit tadi mungkin ada persoalan ketika mau mengakses layanan, ada hal-hal yang tidak sesuai, itu boleh mengkontak petugas kita BPJS 1 yang mobile, itu keliling ke semua fasilitas kesehatan dan nomor kontaknya juga terpampang di 5 titik. Kalau di rumah sakit itu ada 5 titik yang siap dihubungi jika memang Mas Gandhi, mungkin mudah-mudahan Mas Gandhi sudah jadi peserta JKN aktif ya gitu, sebagai warga negara bisa menghubungi kan begitu. Jadi mungkin itu dari saya untuk menanggapi tadi dari Mas Gandhi, itu kepo kayaknya pengen lihat pegawai BPJS. Nanti dilihat aja Mas, ada insya Allah ya. Nanti intinya kita siap membantu ketika masyarakat membutuhkan bantuan ketika mengakses layanan kesehatan. Namun yang menyediakan layanan kesehatannya tentu dari fasilitas kesehatan kan gitu. Baik, seperti itu ya Mas Gandhi. Semoga jawabannya cukup puas ya, dan di sini mungkin jawabannya udah cukup jelas ya dari Ibu Kepala Cabang kita. Kita beralih Bu ya. Kita sapa-sapa